Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan di Google Classroom, hari ini kita belajar tentang i'rab. Nah, saya share screen-nya. Itu kalau di buku di halaman 124 kalau nggak salah. Coba. 100. Ya, di halaman 124. Di situ ada praktek i'rab, tatbiqul i'rabi, setelah ada tugas terjemah maknawi. Nah, sebelum kita mau praktek i'rab, kita belajar dulu nih. I'rab itu apa? Terus gimana caranya meng-i'rab? Nah, gitu ya. Sekarang kita masuk ke materi i'rab. I'rab, terus saya tulis bahasa Arabnya. I'rab. Oke. I'rab, ini ya tulisan bahasa Arabnya. I'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata atau kalimat secara lafal maupun kira-kira karena perbedaan amil yang masuk ke kata tersebut. Jadi i'rab ini kita belajar i'rab itu khusus dia mempelajari tentang bagaimana akhir dari kata itu berubah. Kata kan ada 3 ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Sekarang hari ini kita fokus ke isim aja. Jadi di isim itu nanti di akhir katanya bisa berubah. Bisa berubah dari sisi harokatnya, bisa berubah dari sisi hurufnya yang berubah gitu ya. Pokoknya nanti akan ada perubahan-perubahan pada akhir dari kata tersebut. Baik secara lafal maupun kira-kira. Maksudnya secara lafal ini tersebut gitu dan tertulis. Contohnya seperti ini nih. Masjidun, isim kan ya, artinya masjid. Harokat akhirnya un. Tapi kalau i'rab, kadang kita belajar harokatnya bisa berubah jadi in. Bisa juga dia berubah jadi an. Nah, gitu ya. Itu dari sisi harokat. Dari sisi huruf, kadang juga berubah ditambahin alif nun gitu. Itu perubahan-perubahan contoh dari perubahan-perubahannya. Secara lafal maupun kira-kira maksudnya dia tersebut un, in, an gitu kan ya. Kesebut dan tertulis. Kalau kira-kira itu maksudnya dia tidak tersebut dan dia juga tidak tertulis. Kira-kira aja berubahnya. Contohnya kayak ini, musolla. Musolla artinya musolla ya. Sudah ada harokatnya. Musolla, kalau misalkan kita tambahin fi. Fi ini kan dia punya tugas untuk mengharokatkan kasroh pada isim setelahnya. Kalau musolla ini kan huruf yang paling akhirnya itu kan ya ini ya. Dan ya ini kan tidak terbaca. Musolla kan tidak kita baca ya yuyi gitu kan ya. Itu dia maksudnya, jadi dia kira-kira. Kalau kita tambahkan fi, ya tetap dibaca musolla. Bukan musollayu, musollaya, musollayi gitu ya. Secara kira-kira, maksudnya kira-kira aja berubahnya. Dia tidak disebutkan, tidak terlihat, tidak terbaca gitu. Maksudnya kira-kira. Karena perbedaan amil yang masuk kata tersebut. Maksudnya perbedaan amil ini, amil itu apa Ustazah? Amil itu contohnya seperti fi ini. Terkadang ada huruf-huruf yang gara-gara huruf tersebut bisa merubah harokat akhir dari kata tersebut. Contohnya fi tadi kan, min ila, an ada, fi, bi, kali. Itu seluruh huruf jar dan zorof makan. Dia mengharokatkan huruf akhir pada isim setelahnya itu jadi kasroh. Nanti ada lagi amil lagi huruf-huruf yang membuat membuat harokat akhirnya itu menjadi fathah, ada lagi juga gitu. Ya, jadi amil ini maksudnya adalah terkadang ada huruf-huruf yang membuat harokat akhirnya itu berubah. Yang membuat bisa jadi huruf akhirnya itu berubah. Gitu ya. Jadi kita belajar i'rab di sini
kita belajar bagaimana perubahan akhir dari sebuah kata gitu. Itu aja harokat akhirnya yang kita pelajari i'rab itu. Sampai di sini paham tentang i'rab? Paham, Ustazah. Paham, Ustazah. Ya, oke. Kita lanjut. Kata kan ada 3 jenis nih. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Hari ini kita fokus i'rab pada isim aja. Nanti ada lagi i'rab pada fi'il bagaimana, i'rab kalau huruf seperti apa gitu ya. Sekarang kita fokus ke isim dulu. I'rab pada isim itu ada 3. Ada yang namanya rofa atau marfu, ada nasab atau mansub, ada jer atau majrur. Sama ya, bisa disebut rofa atau marfu, nasab atau mansub, dan jer atau majrur. Kalau rofa atau marfu, ini biasanya harokat akhirnya itu dhammah. Tadi kan di atas saya kasih contoh kan ya, un, in, an. Nah, kalau misalkan rofa itu biasanya harokat akhirnya itu dhammah. Tapi kadang bisa berubah dengan cara yang lain, tapi umumnya dia berubah dengan akhiran dhammah. Kalau nasab atau mansub, dia harokatnya fathah. Kalau jer atau majrur, itu harokat akhirnya kasroh. Ini secara umum. Terkadang dia bisa berubah juga dengan cara yang lain, tapi secara umum rofa itu dengan dhammah, nasab itu harokat akhirnya fathah, jer itu harokat akhirnya kasroh. Suara Ustazah putus-putus kah? Tadi saya putus sih, Us. Nggak tahu jaringan saya atau gimana. Tadi ada stable gitu. Putus-putus. Iya Kak. Ustazah matikan video ya. Keluar kah? Enggak kok, Us. Oh, enggak. Oke. Jadi intinya kalau rofa itu dia harokat akhirnya dhammah, kalau nasab itu harokat akhirnya fathah, kalau dia jer harokat akhirnya kasroh. Itu perubahan secara umum. Terkadang dia bisa berubah dari sisi hurufnya juga, kadang juga bisa berubah dengan harokat yang lain gitu ya. Tapi umumnya rofa itu harokat akhirnya dhammah, nasab itu fathah, jer itu kasroh gitu ya, 3 ini. Contoh isim yang rofa atau marfu. Tapi isim itu dia ada yang khusus rofa kedudukannya ya. Kedudukannya tuh ada yang biasanya khususnya dia rofa, ada juga yang khususnya dia nasab, ada juga yang khususnya dia jer. Nah, sekarang kita lagi fokus lagi. Kan tadi kan sudah ke isim nih. Terus terbagi 3 i'rabnya. Sekarang kita fokus lagi. Fokus ke isim yang rofa. Isim yang nasab sama jer nanti kita pelajari. Sekarang kita fokus lagi ke isim yang rofa. Isim yang rofa ini dia kalau di jurumiyah ada 15 jenisnya ya, ada banyak jumlahnya. Tapi kita hari ini belajar 2 aja. Mubtada dan khobar. Ada fa'il dan lain-lain, banyak ya isim yang rofa. Kita fokus ke mubtada dan khobar. Kalau dia kedudukannya mubtada, mubtada itu yang berada di awal kalimat, maka dia sudah pasti rofa. Berarti harokatnya sudah pasti dhammah gitu ya, yang kita pelajari kemarin. Kalau misalkan dia mubtada, harokat akhirnya itu dhammah. Sama seperti khobar juga. Khobar ini adalah isim yang sudah pasti rofa. Sudah pasti rofa. Berarti harokatnya adalah dhammah. Kita sudah pelajari juga, kita kan membuat kemarin ya, membuat kalimat jumlah ismiyah rumusan 1 yang terdiri dari 2 kata saja, terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau mubtada pakai alif lam, harokat akhirnya dhammah. Kalau khobar tidak menggunakan alif lam dan harokat akhirnya juga dhammah. Maksudnya dhammah, harokat akhirnya dhammah itu apa? Maksudnya dia adalah wajib rofa. Karena dia adalah isim yang rofa. Karena mubtada dan khobar ini
adalah isim yang rofa. Nah, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke tanda-tandanya. Nah, isim itu kan dari sisi jumlah terbagi menjadi 3. Mufrad artinya bermakna satu atau tunggal. Musanna yang artinya isimnya itu ada 2. Jamak berarti ada 3 atau lebih gitu ya. Mufrad baik dia mudzakkar ataupun dia muannas, tanda rofaknya itu dengan domma. Nah, sesuai dengan yang umum, dia tanda rofaknya itu dengan domah. Mau dia mudzakkar, mau dia muannas, dia kalau cuma satu atau mufrad, tanda rofaknya itu dengan domah ini. Domah di harokat akhir pada isim tersebut. Kalau perempuan, al-muslimatu, nah U-nya ini, domahnya ini adalah ciri-ciri tanda bahwa dia rofa gitu ya. Itu kalau satu orang. Kalau 2 orang, mau dia laki-laki ataupun perempuan, tanda i'rabnya bukan lagi dengan domah, tapi tanda i'rabnya, tanda i'rab rofaknya itu dengan alif. Kita fokus ke bagian ini aja, karena kan kita belajar yang bagian rofa aja ya. Nasab sama jar nanti kita pelajari. Kita khusus ke rofa dulu. Musanna, kalau dia 2 orang, baik dia laki-laki atau perempuan, tanda rofaknya itu dengan alif. Alif yang mana, Ustazah? Ini, alif yang ini. Kalau misalkan muslimun, jadi 2 orang muslim kan al-muslimani. Nah, kalau dia rofa, yang mana tandanya? Tandanya itu adalah alif ini. Kalau sama seperti perempuan gitu juga, tandanya juga alif. Alif yang ini. Nah, itu ya, silahkan gendis. Itu adalah tanda alif ini adalah tanda rofa untuk musanna, untuk 2 orang, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, yang jamak. Jamak kan ada 3 ya. Ada jamak mudzakkar. Jamak untuk laki-laki itu namanya jamak mudzakkar salim. Kalau untuk perempuan namanya jamak muannas salim. Nah, kita pelajari kemarin di Mustaqili yang dasar 2 ada. Terus yang ketiga ada jamak taksir. Suara Ustazah putus-putus ya? Iya, kadang putus-putus. Ustazah ganti hotspot paket data aja. Coba. Putusnya banyak atau sedikit? Kira-kira yang Ustazah jelaskan masih bisa dipahami kah? Sedikit. Masih putus-putus kah? Enggak, Ustazah. Enggak, Us. Ya. Ustazah pakai kuota. Jadi pakai wifi, memang wifi agak gimana gitu. Nah, yang ketiga ini jamak. Jamak itu jenisnya ada 3. Kalau yang untuk laki-laki namanya jamak mudzakkar salim. Yang perempuan namanya jamak muannas salim. Yang ketiga ada yang namanya jamak taksir. Jamak taksir ini jamak yang yang banyak jenisnya, yang nggak bisa kita taksir sendiri gitu. Harus lihat dari kamus atau harus menghafal gitu ya. Nah, tanda rofaknya, tandanya beda-beda. Kalau tadi kan, kalau satu orang tandanya domah. Mau di laki-laki perempuan sama domah. Kalau musanna tandanya alif. Mau di laki-laki dan perempuan tandanya alif. Kalau jamak beda-beda nih. Untuk jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya itu adalah waw.
Nih waw yang ini. Kan kalau jamak muannats salim ditambah waw nun ya. Nah, wawnya ini adalah tanda bahwa dia itu rofa. Tanda rofanya untuk jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannats salim, tandanya dengan domah. Kembali ke yang tanda umum. Al-muslimatu. Nah, domah yang di akhir ini itu adalah tanda rofa untuk jamak muannats salim. Jamak taksir sama. Juga tetap seperti yang umum, yaitu yang domah. Ar-rijalu. Nah, domahnya ini adalah tanda bahwa dia rofa. Tanda rofanya untuk jamak taksir. Sampai di sini tentang tanda-tanda rofa ini, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang belum dipahami? Ini tanda-tandanya nih sebenarnya harus dihafal ya. Karena nanti kalau kita dapat tugas untuk memberikan harokat ya, kayak yang terjemah Arab Indo kan harus memberikan harokat tuh. Makanya harus dihafal perubahan-perubahan ini. Tapi kalau sekarang enggak apa-apa lah contek-contek lihat tabel yang Ustazah buat gitu ya. Karena masih awal-awal. Tapi kalau semakin sering memberikan harokat, insya Allah nanti semakin lancar. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut. Contoh praktek i'rab. Nah, yang di nomor 1 di buku itu yang al-mufrad. Contoh kalimatnya al-muslimu alimun. Seorang muslim itu adalah pintar. Nah, kita mau mengi'rab kalimat ini. Jumlah. Tapi Ustazah pisah-pisah dulu ya. Kita analisis dulu. Kita analisis perubahan i'rab yang ada pada kalimat ini. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah, fi'liyah, atau zorfiyah? Ismiyah. Iya, ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Kalau i'rab itu dia per kata ya. Jadi kata al-muslimu dulu yang kita i'rab, baru kata alimun. Kata al-muslimu, kedudukannya adalah mubtada atau khobar? Mubtada. Ya, mubtada, karena dia ada di depan. Terus, kalau mubtada ini adalah isim yang rofa, nasab, atau jer? Rofa. Rofa. Rofa atau marfu. Sama ya, rofa atau marfu itu sama. Tanda rofanya. Nah, tadi kan ada banyak tandanya tuh. Kalau al-muslimu ini tandanya apa? Domah. Iya benar, domah di akhir ini. Kelihatan ya? Kelihatan domahnya. Nah, kenapa? Sekarang maksudnya mengapa ini apa? Maksudnya itu tanda rofanya dengan domah itu karena dia adalah mufrad. Ya. Kalau misalkan dia bentuknya musanna atau jamak, maka tanda rofanya tuh tidak mungkin domah, ya kan? Kalau misalkan dia musanna tadi tandanya dia alif. Kalau dia jamak mudzakkar salim, dia tandanya dengan waw. Kenapa dia tandanya dengan domah tadi kita pakai? Karena dia adalah mufrad. Itu maksudnya mengapanya ya. Mengapanya ini dari sisi jumlahnya disebutkan. Terus kalimatnya. Nah, sudah selesai ini kita analisis. Kata al-muslimu ini i'rabnya apa? Sekarang kita masukkan ke dalam kalimat i'rabnya. Itu ada di buku, tapi di buku itu tidak ada harokatnya ya. Kalau kalian mau sambil ngasih harokat itu boleh. Al-muslimu i'rabnya mubtadaun, kedudukannya dia mubtada. Marfu'un, dia rofa atau marfu, dia marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya
Dommatun. Tanda rofanya adalah dommah. Zohiratun. Maksudnya zohiratun itu zohir. Terbaca, domahnya kelihatan, ada domahnya gitu. Soalnya kan tadi kita pelajari kadang ada yang kira-kira ya. Ada yang domahnya kadang nggak kelihatan gitu. Nah kalau ini untuk al-muslimu, domahnya kelihatan. Makanya dinamakan dommatun zohirotun. Domah yang zohir, nyata dan terlihat. Fi akhirihi. Di akhir katanya. Kata al-muslimu. Li'annahu karena dia mufradun. Karena dia mufrad. Jadi i'rabnya untuk al-muslimu ini mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu mufradun karena dia mufrad. Gitu ya. Terjemahnya artinya kalau kita sudah menganalisis mudah kita membuat kalimatnya tinggal dimasukkan aja. Mubtada marfu'un tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu karena dia mufrad. Tentang membuat kalimat ini, nah kalimat i'rab ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke kata yang kedua. Ustazah, Ya, tadi saya putus-putus yang wa alamatu tuh apa artinya? wa ini artinya dan, alamat itu tanda, alamat tanda, alamatu. Raf'ihi tanda rofaknya kan tadi dengan dhamma. Oh ya Ustazah, makasih Ustazah. Iya. Ada lagi? Ustazah, Ya. tadi kan itu zohir, kelihatan domahnya itu yang mana? Kalau misalnya nggak kelihatan, kayak apa? Nggak kelihatan itu yang tadi kayak contohnya itu saya tulis di mana? Di sini. Di bawah sini aja. Contohnya tuh seperti kata al-musalla tadi. Ya. Nah, al-musalla contohnya. Ini kan huruf akhirnya itu adalah ya. Tapi ya-nya ini nggak dikasih harokat. Kita nggak baca musolayu, musolaya, atau musolayi. Kita cuma baca al-musalla. Nah, itu maksudnya yang nggak kebaca. Yang dia sebenarnya domah. Ya-nya nih sebenarnya domah. Tapi dia nggak kebaca, nggak terlihat dan tidak tertulis. Itu contohnya ya, contoh yang kata yang nggak zohir domahnya. Tapi kita belajar yang zohir aja dulu. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Us. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kita lanjut ke kata yang kedua. Alimun. Nah, alimun ini kedudukannya adalah khobar. Ya. Khobar. I'rabnya apa kalau khobar? Rofa, nasab, atau jar? Rofa. Atau marfu. Tandanya dengan Domah. dhamma. Iya. Walaupun dia ada tanwinnya, tapi tetap kita sebut sebagai dhammah. Karena yang kita lihat dhammahnya ya tandanya. Kenapa? Sama kayak yang di atas. Karena dia cuma satu. Karena dia bermakna tunggal, yaitu mufrad. Sudah, kita buat kalimatnya. Alimun khobarun mubtada. Khobarnya si mubtada yang tadi. Khobarun mubtada. Marfu'un dia rofa.
wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya dommatun zohiratun, domah yang zohir. Li'annahu, karena dia mufradun, karena dia mufrad. Tadi ada fi akhirihinya, Ustazah, kok ini nggak ada gitu ya. Fi akhirihinya bisa ditambah, bisa dipakai, bisa juga nggak dipakai. Misalkan di sini kita nggak usah pakai fi akhirihi gitu. Boleh. Terus misalkan di sini yang pakai fi akhirihinya, boleh. Gitu ya. Fi akhirihinya boleh ditambah, boleh enggak. Suka-suka kalian aja nanti kalau misalkan mengi'rab mau menambahkan fi akhirihi di domah zohirnya atau enggak gitu. Berarti enggak ngaruh ya, Us? Enggak ngaruh. Karena domahnya kan pasti di akhir ya. Enggak ada nanti Iya. tandanya domahnya di tengah atau di awal, enggak ada. Pasti dia di akhir. Jadi boleh ditambah, boleh enggak. Jadi ini 2 i'rab untuk yang 1 orang. Kita lanjut contoh yang 2 orang. Al-muslimani alimani. 2 orang muslim itu adalah pintar. Kali ini yang 2 orang. Dia sama jumlah ismnya. Al-muslimani, kedudukannya sama juga. Dia mubtada. I'rabnya rafa, nasab, atau jar? Rafa. Iya, rafa. Pokoknya kalau misalkan kita bingung nih tandanya yang mana ya, dia kelihatan rofanya gitu. Kalau dia mubtada, sudah pasti rofa. Gitu ya. Karena mubtada adalah isim yang rofa atau marfu. Jadi kalau mubtada itu sudah pasti rofa. Sekarang karena dia rofa, kita cari tandanya yang mana tadi? Kalau 2 orang. Alif. Alif. Benar, tandanya dia alif. Alif ini nih, kasih merah. Wah, kelihatannya. Kenapa dia menggunakan tanda yang alif? Karena musanna. Ya, karena dia musanna. Karena dia bermakna 2 orang. Kalau dia mufrad, tandanya bukan alif. Dia pasti domah tandanya. Karena dia musanna, maka dia menggunakan tanda yang alif. Kalimatnya, kalau untuk 2 orang. Al-muslimani. I'rabnya mubtadaun, dia mubtada, marfu'un, dia rofa, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya alifun. Tanda rofaknya itu alif. Li'annahu, karena dia musanna, atau bermakna 2 orang. Wan nun, nah kan belum selesai ya. Kan baru yang alifnya aja nih. Kata dasarnya kan al-muslim. Terus yang kita i'rab ini yang si alif. Masih ada nun sisanya. Nunnya nih apa? Wan nun, dan huruf nun pada kata al-muslimani ini, wan nunu fihi iwadun anit tanwin. Pengganti. Iwad ini pengganti dari tanwin. Maksudnya pengganti dari tanwin ini apa? Maksudnya al-muslimani ini tidak bisa kita jadikan tanwin. Misalkan ya, ini kan menggunakan alif lam. Kita tidak pernah nih dengar ada muslimanun, muslimanan, atau muslimanin, tidak ada ya. Kalau dia tidak menggunakan alif, ya berarti alif lamnya aja dihapus. Kalau dia tidak menggunakan alif lam, berarti alif lamnya aja yang dihapus. Yang nunnya tidak usah kita jadikan tanwin. Tidak usah kita jadikan nin, nan, atau nun gitu. Dia tetap muslimani. Makanya di sini nun yang di akhir ini merupakan pengganti dari tanwin. Yang 2 orang ini sudah bisa dipahami ya? Bisa, Us. Bisa. Lanjut kata yang
kedua. Coba siapa ya? Andi Rifdah adakah? Rifdah. Ya Ustazah. Sekarang bantu Ustazah isi yang ini. Alimani ini kedudukannya sebagai mubtada atau khobar? Kedudukan. Alimani. Nih. Alimani khobar. Iya, khobar. Karena dia ada di setelah mubtada. Al-muslimani adimani. Berarti adimaninya tadi khobar. Syukron, Andi Rifda. Selanjutnya, Aulia Nahda. Ada? Ada Ustazah. Ya. I'rabnya apa ini alimani? Rofa marfu. Rofa atau marfu. Syukron. Aulia Nahda. Lanjut. Siapa ya? Mutia Cahya? Iya. Ini tandanya apa? Alif. Alif. Ya benar. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Rafifah Alila. Maujudah? Rafifah Alila. Ya, Us. Ya. Kenapa dia pakai tanda alif? Karena dia musanna. Ya, karena dia musan. Nah, alhamdulillah sudah bisa. Sekarang kita ke kalimatnya. Alimani. Khobarun mubtadaun. Khobarnya mubtada. Mufrodun loh. Kok mufrod Ustazah? Kan dia musanna tadi ini. Maksudnya mufrod ini khobarnya cuma ada satu kata. Ya kita lihat ya, khobarnya kan cuma ada satu kata, alimani aja. Kalau misalkan lebih dari satu kata tuh contohnya seperti al-muslimani, dua orang muslim itu, alimani, wa sobironi, misalkan, wa solihani, wal muti'ani, misalkan ya. Itu adalah contoh khobarnya yang terdiri dari lebih dari satu kata. Karena khobarnya cuma ada satu kata, makanya di sini dinamakan khobar mubtada mufrad. Khobarnya mubtada yang cuma ada satu kata aja. Itu maksudnya ya. Terus, marfu'an, dia rofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya alifun. Tanda rofanya itu alif. Li'annahu, karena dia musanna. Wan nun, sama kayak yang tadi, ada nunnya juga. Wan nunu fihi, dan nun di dalam kata alimani ini iwadun anit tanwin, pengganti dari tanwin. Nah, yang tentang dua orang ini ada yang ditanyakan dulu? Aman ya? Nggak ada kayaknya, Us. Kenapa? Nggak ada kayaknya, Us. Ya, mudah ya, insya Allah bisa. Nah, ini yang ada di buku ya, yang tadi kita pelajari, itu intinya kalimat ininya, mubtadaun marfu'un wa adamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu mufradun. Yang alimun khobarun mubtadaun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu mufradun. Gitu ya. Ini
Kalau di pesantren ini dihafal. Dulu Ustazah menghafali, ini disuruh hafal. Disuruh dihafali sama Ustazah. I'rab. Musanna, kalau yang musanna mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun li'annahu musanna. Wan nunu fihi iwadun anit tanwin. Yang alimani, yang tadi juga kita pelajari. Khobarun mubtadaun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun li'annahu musanna. Wan nun fihi iwadun anit tanwin. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang nomor 3, ini jamak mudzakkar salim. Karena sudah paham yang 2 di atas, kita nggak perlu lagi analisis satu-satu. Kita langsung buat ke kalimatnya. Karena tinggal dicocok-cocokkan aja, diganti-ganti sedikit ya. Al-muslimuna alimuna. Banyak para muslim itu, para muslim laki-laki itu adalah pintar. I'rabnya gimana? Al-muslimuna. Dia mubtada. Al-muslimu ini mubtadaun marfu'un. Mubtada yang rofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya, kalau muslimuna tanda rofanya adalah waw. Nah, waw yang ini. Tanda rofanya adalah waw. Li'annahu, karena dia jamak mudzakkar salim. Wan nun sama ya, karena ada nun juga, berarti dia sama kayak musanna tadi. Wan nunu fihi iwadun anit tanwin. Bedanya di bagian tanda dan jenis isimnya, jamak mudzakkar salim. Alimuna khobarun mubtadaun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya wawun. Tanda rofanya waw. Li'annahu, karena dia jamak mudzakkar salim. Wan nun fihi iwadun anit tanwin. Dan nun pada kalimat alimuna ini adalah pengganti dari tanwin. Itu kalau 3 orang. Kalau nomor 4 ini, nomor 4 jamak muannas salim. Al-muslimatu alimatun. I'rabnya gimana? Al-muslimatu. Mubtada, karena di depan sama mubtada. Marfu'un, dia rofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya dhammatun zahiratun. Kalau dia jamak muannas salim, tandanya dengan dhammah. Li'annahu, karena dia jamak muannas salim. Alimatun khobarun mubtadaun mufradun. Khobar mubtada yang cuma ada satu kata aja. Marfu'un, dan dia juga rofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini ada fi akhirihnya. Makanya bisa ditambah, bisa enggak, suka-suka aja gitu. Kalau misalkan kalian mau tambah fi akhirihnya boleh. Tapi khusus yang dhammah aja. Kalau dia waw, wawunya kan enggak di akhir. Berarti enggak usah wawun fi akhirih, enggak usah. Karena wawunya enggak di akhir. Yang ada di akhir, yang kata huruf yang paling akhirnya itu kan huruf nun. Jadi khusus untuk yang dhammah zahiratun, berarti dia bisa ditambah fi akhirih atau enggak. Li'annahu, karena dia jamak muannas salim. Terakhir jamak taksir. Ar-rijalu alimuna. Nah, yang jamak taksir, yang rijal aja ya. Alimunanya ini bukan jamak taksir. Dia adalah jamak mudzakkar salim. Jadi nanti yang i'rab menggunakan jamak taksirnya itu yang kata ar-rijalu aja. Ar-rijalu mubtadaun marfu'un. Mubtada yang
rofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya dommatun zahiratun, domah yang zohir di kata ar-rijalu ini. Li'annahu, karena dia jamak taksir. Yang alimunanya khobarun mubtadaun mufradun marfu'un. Khobar mubtada yang cuma ada satu kata dan juga dia rofa. Khobarnya mubtada. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya karena dia tadi jamaknya ya. Jamak mudzakkar salim berarti tandanya dengan waw. Nah, waw yang ini. Li'annahu jamak mudzakkar salim, karena dia jamak mudzakkar salim. Wan nun, karena dia jamak mudzakkar salim berarti ada nunnya ya. Wan nunu fihi, dan nun di kalimat alimunanya ini iwadun anit tanwin, pengganti dari tanwin. Selesai, alhamdulillah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ustazah kasih tugas dari kelima nomor i'rab ini? Tidak ada, alhamdulillah. Paham semua, alhamdulillah. Tugasnya sama yang kayak di buku itu. Di halaman 125. Tugasnya i'rab. I'rabnya langsung tulis bahasa Arabnya aja. Yang kayak tatbik ini ya, langsung ditulis bahasa Arabnya gini. I'rablah kalimat nomor 2, nomor 8, nomor 14, dan nomor 22 dari latihan at-tahlilul qiraah. At-tahlilul qiraah ini yang terjemah Arab Indo di halaman 124. Tahlilul qiraah wal fah wat tarjamah. Itu ya, yang kemarin kalian terjemahkan satu orang satu nomor dengan mengacu pada contoh i'rab di atas. Nomor 2, ini Ustazah kasih harokat biar kebaca. Nomor 2, al-kani satani kabi rotani. Kanisah ini kalau nggak salah artinya gereja. 2 gereja itu adalah besar. Nomor 8, al-hayatu qasiratun. Dicari i'rabnya, al-hayatu baru qasiratun. Hidup itu pendek. 14, at-ta'iratu 'adiyatun. Ta'irah itu pesawat ya. Pesawat itu tinggi. Banyak pesawatnya. Ada 3 atau lebih. Nomor 22 yang ini, al-munafiquna zalimuna. Orang-orang munafik itu mereka zalim. Ini 4 kalimat ini dicari i'rabnya per kata satu persatu. Ada yang ditanyakan terkait tugas? Sudah. Ya. Itu nanti ditulis kalimatnya aja, Pak? Iya, langsung kalimatnya aja. Pakai harokat nggak, Us? Terserah mau pakai harokat atau enggak. Tenggatnya kapan, Us? Ini hari apa ini? Hari Jumat ya? Jumat, ya. Berarti minggu depan hari Jumat. Berarti minggu depan hari Rabu. Ustazah share materinya di anu ya. Ini materi kelima ya.
Ustazah. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Loh kok stop share?